Pemirsa, kita sekarang kembali lagi bersama Dr. Muhammad Toha. Kali ini kita akan berbincang tentang seputar Lebaran, mengenang Lebaran di Kabupaten Gresik. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng seperti di bawah ini. Terima kasih. Pak Toha, kalau di Gresik dulu itu jelang Idul Fitri ini suasananya seperti apa nih? Ya, jadi ada kekhasan Pak Zain. Puasa itu ketika sampai likuran, orang Gresik itu bilang likuran. Jadi selikur, selawe, pitulikur, songolikur, itu keramaiannya semakin terasa. Malam selikur itu sudah mulai muncul gedundang. Gedundang itu khas dari lumpur dan kroman. Kenapa sebut gedundang? Karena misalnya dungdang, dungdang, dungdang gitu. Dan itu mengajak masyarakat untuk bersedekah. Anak-anak kan biasanya? Anak-anak, iya anak-anak. Artinya kenapa kok malam selikur? Ya itu kan malam Lailatul Qadar, puasa menjelang akhir itu. Sehingga kemudian menggairahkan untuk orang bersedekah. Dan pada waktu itu caranya anak-anak berjalan dengan membawa gendang dan jidor itu, sehingga dulu itu kan nggak ada speaker macam-macam, dengan dungdang itu orang tahu Tangerang itu selikur, malam selikur gitu, sehingga mereka harus kemudian memberikan sedekah dari anak yang berjalan dengan gedundangan itu. Bahkan kalau tidak ada orang malah kok gak ono gedundang, ini durung malam likuran nih kan gitu, karena selikur itu gedundang mesti keluar. Selikur 23, 27 juga sama. Enggak. Bahkan gedundang itu kalau sudah 21 itu keluar, dan biasanya keluar lagi juga nggak apa-apa. Tapi awalnya itu biasanya malam likuran keluarnya gitu. Berarti kalau gedundang ini sudah ada, posoan apa ente? Iya, artinya wis malam selikur gitu. Siap-siap. Tangerang gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang ketika pasar Bandeng itu rame, gedundangan itu ikut meramaikan di tengah-tengah pasar Bandeng itu. Jadi menyadarkan inilah khasnya Gresik ya. Kemudian ada lagi kolak ayam. Kolak ayam juga malam likuran di Gubernur itu, Pak Jaini kan gitu ya. Orang kan umumnya ini soto ayam, ini kolak ayam. Jadi ini khas gitu loh, khas. Dan itu tidak ada di tempat-tempat yang lain, tidak ada. Cuma di Gubernur itu aja. Dan itu memiliki sejarah yang luar biasa. Kemudian ada lagi malam selawe, Pak Jaini. Nah, malam selawe itu juga begitu. Ramenya luar biasa malam selawe itu. Pokoknya maleman itu di Gresik itu memiliki aura tersendiri gitu loh ketika maleman itu. 21, 23, 25, 27. Apa 27? Pokoknya malam-malam itu mesti diisi dengan gedundang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan malam selikur juga ada orang ziarah ke Sunan Giri, pitulikur juga ada, tapi biasanya berjubelnya itu malam selawe gitu. Itu berjubel banget, sehingga kita nggak bisa bedakan ini berangkat ziarah pasar malam karena ramenya luar biasa. Dulu bahkan jalan ke Bumas ditutup kan gitu, saking ramenya begitu. 27. Iya. Itu gedundangan ya. Terus selain itu apa? Jelang-jelang biasanya kalau di kampung-kampung itu ada orang ater-ater itu, Pak. Iya. Itu ada juga ya? Ada juga. Terus yang paling khas itu menjelang hari raya itu biasanya yang pasti muncul dulu itu kupat lepet. Kupat lepet itu kayak sebuah keharusan. Kalau belum ada kupat lepet itu rasanya kalau nggak hari raya kan gitu ya. Kemudian dikasih bumbu-bumbu yang khas yang ada di Gresik itu, dan suguhan dari raya itu yaitu gitu. Kupat lepet itu. Terus ada lagi yang khas itu, Pak Zen. Hari raya dulu itu ada, karena mungkin transportasi masih jarang ya, orang punya mobil itu jarang. Sepur kelinci. Sepur kelinci itu kalau sekarang itu semacam odong-odong begitu ya. Odong-odong itu waduh, kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak yang super kelinci itu. Apalagi kan dulu angkot belum ada, orang punya mobil masih terbatas, sehingga ya super kelinci itu muternya Jalan Samanhudi, kemudian Bata, belok ke kiri, terus ke Kiai Haji Kholil, terus ke Sidojoyo, terus ke Lumpur, Kroman, itu balik ke pas dulu itu posnya di depan Jamunya Putri. Itu antri, Pak Jen, orang naik Sepur kelinci itu antri dulu itu, dan sudah memang sangat bergengsi sekali karena dengan adik-adiknya, dengan meriah banget lah gitu, kayak sudah kayak di Ancol gitulah dulu itu rasanya gitu, karena terbatasnya kendaraan, terbatasnya mobil yang dimiliki masyarakat begitu. Kalau nggak gitu Dokaran. Dokaran. Sampai sekarang Dokaran ya. Rutenya Dokar juga sama, Pak Yen. Alun-alun
Wisma Ahmad Yani. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Jadi hari raya itu juga merupakan income khusus tahunan dari para kusir-kusir Dokar itu, Ya. gitu. Itu soal yang kupat lepet itu apa ada artinya itu, Pak? Ya, jadi kupat lepet itu kan filosofinya kan jelas. Jadi lepet itu kan lepet itu ngakui lepat lah. Jadi Ya, kita itu ngakui saling salah. maafkan salah kan gitu kan. Kemudian ada lagi yang tidak boleh dilupakan ya. Gresik itu kan ketika di Kauman itu kan santri banget. Sehingga ketika Idul Fitri itu Pak Zen itu masih sepi-sepi. Jadi orang Gresik dengi Idul Fitri itu sepi. Ramenya di Kauman itu justru riyo kupat kan gitu. Meskipun yang dimakan kadang-kadang nggak kupat, lontong. Iya, lontong. Tapi tetap namanya riyo kupat. Maka di daerah Bekakahan belakangnya Masjid Jami itu kalau riyo kupat wah sudah ramenya luar biasa gitu. Tapi Idul Fitri biasa-biasa saja kan gitu. Itu menunjukkan kesantrian masyarakat itu sehingga habis Idul Fitri mereka itu masih puasa sekian hari. 6 hari. 6 hari kan. Pas Dengiro Kupat itu dirayakan luar biasa. Mungkin ada hubungannya dengan Sunan Giri atau? Oh ya, iya. Karena Masjid Jami itu kan dulu sentral santrinya Kabupaten Gresik dulu itu yang di kota loh ya. Masjid paling tua kota itu kan Masjid Jami itu kota loh ya. Ada mengatakan masjid di Pesucinan, ada masjid di Rumo. Ya mungkin saja masjid-masjid itu tua juga. Tapi kan masjid kabupaten milik Pemda lah kalau bahasa sekarang yang berada di kota itu ya di Masjid Alun-Alun Masjid Jami itu. Karena dekat alun-alun. Iya, sehingga otomatis masyarakatnya di situ kan kaum ya, kaum. Orang sini nyebut kauman. Tapi masyarakat mengatakan kauman itu kaum yang beriman. Padahal tempatnya kaum itu ya kauman kan gitu. Kalau an itu kan mesti akhirnya tempat, Pak. Tempat orang koja apa kojan kan gitu kan. Tempat bandaran, tapi bukan bandar dadu, bukan bandar bandar laut itu gitu ya. Kalau soal jajan-jajannya, Pak, khas Gresik itu memiliki jajan-jajan yang kadang-kadang ketika hari raya itu muncul. Ada yang namanya serebe bumbu. Serebe bumbu itu Pak Zen, orang Bandung nyebut surabi. Surabi. Mirip kan, beda nama aja kan. Surabi. Kemudian orang Gresik itu khas serebe. Serebe itu kan kalau sekarang bebas kolesterol ya, mungkin tanpa minyak kan. Digoreng di gitu. Sebuah wajan dari kreweng itu ya. Terus kemudian yang khas bedanya serebe bumbu itu bukan serebe itu saja Pak Yen, tapi atasnya dikasih gurih banget gitu loh, kayak bubur yang santannya banyak sehingga gurih banget gitu. Itu serebe, namanya serebe bumbu. Itu kadang-kadang ada lagi serebe bumbu tangkep. Serebe bumbu tangkep itu serebe bumbu terus ditumpuki serebe lagi gitu. Itu masih ada sekarang? Masih ada. Cuman kita belinya kadang-kadang di teman-teman yang dari Giri itu bikin serebe. Cuma bedanya sekarang itu serebenya agak mini, kecil-kecil. Kalau dulu serebe itu kan gede-gede. Terus ada lagi Pak Zen, karena kita itu kan masyarakat pesisir ya. Biasanya nek teko riyo ya biasanya kita tuh sampai pesan-pesan simping. Oh, kerang simping. Ya, simping itu yang gepeng itu khas Gresik banget itu. Gresik banget itu. Itu kalau di daerah Lumpur, Sukorejo itu kan pindahan. Dulu kan dari pojok pesisir dulu itu. Terus kemudian boyong ke Sukorejo, itu simping itu Pak Zen. Kalau orang tidak biasa, orang Gresik, jangankan makannya, bukanya aja nggak bisa. Sampai dibanting-banting segala. Tapi kalau orang Gresik di perut gitu aja bisa kan. Jadi membuka kulitnya itu loh yang gepeng. Itu kadang-kadang nggak bisa sampai dipecah-pecah. Kalau orang Gresik di perut gitu aja buka. Setelah itu nggak pakai sendok, disisik dengan kulitnya itu. Dan ada kekhasan. Itu kalau nggak terbiasa dan nggak orang Gresik makan simping, mencret itu. Iya. Tapi kan orang Gresik mungkin sudah terlatih begitu, jadi nggak mencret itu. Sudah kebal. Dan itu saya lihat di beberapa tempat yang lain, nggak ada. Itu khas Gresik banget gitu. Apalagi itu kalau yang lagi gandrung simping itu, airnya sampai disesep-sesep gitu. Betul nggak tahu airnya air laut, air kali nggak tahu. Jadi mereka menikmati betul gitu loh. Dan yang jual itu kayak orang Angon gitu Pak dulu itu. Orang Angon itu ya jual itu biasanya orang tua sambil duduk ngantuk-ngantuk gitu, sambil melihat orang makan itu. Nanti dihitung sendiri makannya berapa gitu. Iya, jadi dicocokkan, hitungnya pokoknya dua-dua, ngitungnya itu kan setangkep kulitnya itu.
Jadi dua harus dibayar. Jadi swalayan betul. Ketika belum ada Alfamart macam-macam, sudah swalayan jual simping itu. Jadi pokoknya sak bak gitu digelar di depan, yang duduk sambil sendean di baduk begitu, sudah makan sak warak-warak kayak gitu. Nanti totalan, kan begitu. Totalan buri. Jadi kadang-kadang yang lupa itu sampai baru mencret. Lupa sampai udah habis berapa? Iya. Kalau di hari rayanya? Hari rayanya habis sholat. Ya itu habis sholat itu biasanya itu makan apa ya, kupat, kemudian ada lagi biasanya hari raya itu yang muncul itu semanggi, Pak. Semanggi itu biasanya muncul juga hari raya itu. Sekarang kan semanggi itu rata-rata kan yang jual itu kan dari Surabaya, dan memang iya, tapi orang nggak tahu dulu Surabaya itu kan Gresik juga, Pak. Bagian dari Gresik. Iya, jadi Gresik bagian dari Surabaya. Jadi kenapa kok beberapa menu itu sama? Misalkan sego-rumo, atau sego-rumo khas banget ya. Yang paling khas banget itu sego-rumo, kemudian ada lontong balap, ada kemudian semanggi. Kenapa kok sama dengan Surabaya? Lah Gresik Surabaya dulu itu satu daerah kok, Pak. Kita itu kan Gresik itu dulu kawedanan, kabupatennya Surabaya, kan gitu. Dulu sih pernah menjadi kabupaten sendiri, tapi kan dulu kan gitu ya. Sehingga bagi penjual semanggi ketika berangkat dia dari Kandangan ke Benowo, dari Benowo ke Gresik, itu kan bukan luar kota, karena dulu kan sama. Dan dulu khas lagi pergi ke sini karena kereta, Pak Jen. Berangkat dari stasiun Indro ini. Iya, berangkat dari stasiun Kandangan lewat Indro begitu. Bahkan ketika dulu turunnya di pelabuhan. Kan ketika stasiun itu masih hidup, kan Gresik itu kan ada stasiun yang bernama stasiun di pelabuhan itu, Kebungson, ada stasiun Indro kan begitu. Tapi karena sekarang sudah nggak ada kereta, jadi mereka kayaknya kok jauh banget, naik angkot sampai 3 kali lompatan atau 3 kali pindah. Dulu kereta langsung stasiun Indro, stasiun Indro Surabaya itu mana? Kandangan. Stasiun Kandangan langsung Indro, langsung pelabuhan, jadi nggak susah. Makanya kenapa kok mereka itu perginya bolak-balik ya, karena faktor sejarah dulu itu naiknya kereta kan gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, kalau menurut Pak Toha ini suasananya semakin meriah atau seperti apa sekarang? Kalau sekarang ini, kalau orang mengatakan tidak meriah sih logis karena masa corona kan begitu kan. Tapi sejatinya hari raya itu dari dulu kalau di Gresik itu cukup meriah. Tapi karena anak sekarang itu kan mungkin ribut dengan sehingga dokaran itu tidak sesuatu yang menarik kan begitu kan. Dan dulu ada lagi, semua di Gresik itu alat transportasi mendapatkan income baru hari raya, Pak Zen. Jadi kayak namanya sepur kelinci itu ada, kemudian ada dokaran, ada lagi lomban. Apa lomban? Lomban itu naik perahu. Jadi perahu ketika hari raya itu juga digunakan. Iya. Jadi mungkin dari Lumpur ke Pelabuhan Gresik muter-muter gitu. Jadi kalau sekarang ada di Lumpur yang objek wisata baru kemudian ada perahu yang digunakan untuk wisata, Bali Keling. Itu bukan baru, dulu sudah ada itu. Kalau di raya itu namanya lomban. Jadi seneng begitu, naik perahu gitu, sirat-siratan air anak-anak itu kan begitu. Jadi kalau waktu itu anak-anak ya habis naik dokaran, naik perahu, pindah-pindah gitu. Iya, sepur kelinci. Dan kenapa kok begitu? Ya karena objek wisata dulu adanya itu, Pak Jen. Kan begitu adanya itu, kan gitu. Itu sudah kegembiraan tersendiri bagi anak-anak pada waktu itu, kan gitu. Terus unjung-unjung. Dan unjung-unjung juga punya bidikan anak-anak dulu. Biasanya Pak Ajiki mesti ngekei gitu. Itu berbondong-bondong itu. Kadang-kadang habis dikasih pulang, ganti baju, balik lagi kan gitu. Berarti pengalaman dulu. Iya. Jadi ganti kostum aja, balik lagi. Kadang-kadang ngandani adike, yuk oleh Pak Haji ngkei. Semua diajak untuk berbondong-bondong ke situ kan gitu. Jadi tahun depan itu sudah di list. Iya. Jadi memang kegembiraan tersendiri hari raya itu pokoknya. Hari raya itu benar-benar meriah. Iya. Tapi zaman-zaman saya, Pak Zen, ketika saya agak ngerti Surabaya, ketika kepingin bermain yang agak modern, anak Gresik itu dulu perginya ke Wijaya, Pak. Wijaya itu dulunya itu namanya Wijaya Bowling Centre. Nah, itu sekarang jadi BG Junction kalau nggak salah ya. Itu yang di pojokan itu kan, Jalan Praban. Betul, Praban itu. Wah, itu dulu luar biasa. Kita main-mainan yang pakai game-gamean itu
Terus sekarang Oh, kan begitu. sudah punya sendiri Iya, kan gitu. HP. Iya, jadi datang di situ kita pakai game-gamean itu, kemudian melihat orang main bowling kan gitu kan. Nah, Wah, itu sudah kayak pergi ke Jakarta lah pada waktu itu. Iya, Naiknya iya. bis Damri Robur itu kan. Dan dulu itu kan gampang Pak Jen, karena Iya. bis itu langsung dari Bayat masuk kota. Heeh. Jadi tanpa angkot kita itu lewat Gubernur Bayat, lewat Gubernur Suryo, terus naik ke atas Karangturi itu, terus langsung ke Surabaya. Jadi sekali naik. Sekali naik. Sekali naik nanti turunnya di Jembatan Merah kan, Jembatan Merah ganti Damri kan gitu. Nah, jadi Turun di BG Jensen. iya begitu Jensen. Nanti baliknya juga begitu, berbondong-bondong dengan kawan itu wis paling boys itu baju yang paling bagus. Nanti pulang itu kadang-kadang koinnya Pak Jen dikarekan satu. Oh. Kan dulu kan ketika main itu kan uangnya ditukar koin. Ya. Ada lambangnya W, ada mahkotanya begitu. Tulisannya Wijaya Bowling Centre Iya, iya. itu. Ah, Itu apa namanya bukti. bukti biar kawan-kawan dari Wijaya ini saya gitu. Jadi saya koinnya disisakan satu untuk pulang kan gitu loh. Bukti. Iya, untuk bukti. Gayanya luar biasa dulu. Ya, zaman saya dulu dengan teman-teman itu nyoba telepon Pak Jen. Dulu itu kan telepon masih langka. Jadi yang punya telepon di rumah-rumah itu kan orang-orang tertentu, yang kaya-kaya gitu kan, jeragan-jeragan itu. Nah, kita kan kadang-kadang ngiler lah kepinginnya apa sih rasanya suara di Rasanya telepon itu. telepon. Kita tukar uang. Kemudian telepon yang koin itu di Wijaya kan ada, Ya. dimasukkan kelunting gitu kan. Ya. Kemudian telepon itu bunyi. Ya. Akhirnya kena rumahnya teman-teman Cina dimarahi itu melo-melo kan gitu. Padahal intinya kita kepingin bagaimana sih Cuma, telepon itu. seperti apa? Iya, seperti apa telepon itu. Kadang gitu sambil gemeter. Pak. Iya. Jangankan telepon, bahkan ada rumah kita listrik belum ada kan Iya, gitu belum kan? ada. Belum ada listrik di rumah kita. Sehingga pernah saya itu ngawur kena rumahnya teman-teman dia itu udah melomelin gitu. Jangan main di handphone, di telepon gitu. Tapi kita kan yo asik saja, ternyata kenal gitu. Telepon itu begitu kan gitu Begitu, kan. telepon. Sudah merasa canggih. Oh, waktu itu, canggih, Pak. sudah. Itu sudah cerita kemana-mana. Iya, Aku barusan iya. telepon. Telepon, nggak tahu dimarah-marahi orang ya. Ya itulah, itu senang-senangnya, senangnya di hari raya. masa kecil dari raya itu begitu, Pak Jen. Ya, itulah pemirsa kenangan Pak Toha di masa kecil waktu apa namanya itu masa-masa masa-masa tahun berapa itu Pak? Ah, itu masih SD. Tapi saya kan SD. kebetulan nggak SD, Pak. Iya. Saya itu iya. Oh iya. Itu masa iya. kecil dari- Iya, saya itu iya. Kenangan yang Iya, iya. mungkin bagi masyarakat sekarang Iya. itu terasa aneh, Iya. tapi bagi Kebanggaan tersendiri waktu itu. kebanggaan tersendiri bagi Oh, kita. ada lagi. Nah. Saya belum lupa ini, belum ditutup. Ada ajaran luar biasa ketika saya itu iya tuh, Pak Jen. Kalau hari raya kita itu muter-muter untuk mengunjungi guru-guru kita. Nah, itu yang Itu. Orang tua sekarang itu harus ngajari itu, Pak Jen. Jadi kita itu anak madrasah diajari. Kepala sekolah saya itu dulu namanya Kiai Haji Ahmad Wahid Tamim. Itu di rumahnya sampai antri, Pak Jen. Dan kita bisa menjabat, mencium tangan guru kita. Itu ada Senang. kebanggaan tersendiri. Bangga sekali waktu itu. Sekarang itu yang Iya. yang Kemudian perlu. guru-guru yang lain dikunjungi semua. Semuanya dikunjungi semua. Kita kepala kita dilus-lus oleh guru-guru kita. senang. Ih, senang. Sampai kadang-kadang kita menangis, saking bangganya gitu. Jadi anak-anak kita mungkin tidak terbiasa melakukan itu, sehingga apa ya, konsep-konsep barokah itu mungkin sudah nggak ada. Kalau dulu itu kan luar biasa tawaduknya dengan guru, dan Ya. orang tua kita malah ngajari. Hari raya itu disuruh untuk sowan kepada guru-gurunya, sehingga setiap habis sholat maghrib itu mesti mendatangi guru-gurunya yang ngajar kita itu, Pak Zain. Itu yang harus sebenarnya Ya, yang ditradisikan kembali lah, ditradisikan kembali. Karena kalau odong-odong apa itu perahu apa Iya. mungkin sekarang sudah nggak terlalu menarik. Iya, Tapi iya. itu yang paling Iya, penting. iya. Nilai-nilai Menghormati guru itu kan. menghormati guru itu Iya, yang iya. mulai terkikis itu. Iya, iya, iya. Ya demikian pemirsa pertemuan kita kali ini dengan Dr. Toha mengenang Lebaran di Kabupaten Gresik. Terima kasih, kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.